Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bu Datin yang kami hormati, Pak Kadus, kemudian pengurus BKN Masjid Nurul Iman yang kami hormati, Bapak Ibu jemaah salat tarawih dan witir, kemudian sahabat-sahabat kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sedebak dan penyuluh agama di Kecamatan Bagan Sedebak, terdiri dari penyuluh agama Bagan Sedebak, Kecamatan Balai Jaya dan Basira yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-30. Malam ke-30 ini berapa ya? 23. Bapak ini perlu koreknya. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala terutama iman dan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, nikmat yang paling besar yang dimiliki manusia itu, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat iman dan Islam. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa meyakinkan diri kita bahwa kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Jadi oleh karena itu ketika keimanan dan keislaman masih tetap berada di dada kita ini, wajib kita syukur. Kemudian salawat serta salam, mari sama-sama kita sambil tinggikan wajah Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat kue untuk lebaran. Pulang-pulang nanti Bapak ini kasih kue yang gosong, coba dulu pakai gosong. Udah langgar tarawih, dikasih kita kue gosong. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri ini berapa menit? Kalau saya sampai pakai subuh tahan ya. Sampai sahur itu. Ya. Di nunggu hadiah ini. Saya baru sekali bila jumpa masjid. Semuanya digaji. Iya. Semuanya digaji. Yang hafal Quran, yang apa tadi? Yang setor ayat. Sampai yang hadir tarawih ini digaji. Kalau saya pasti tiap hari datang ini. Bapak-bapak ini kan semua gaji dia saya pikir ini. Ya mungkin gimana kali itu maaf ya Pak ya. Ini kadang-kadang itu digaji. Jadi ibu, bapak saling menggaji bapak sama ibu nanti. Bapak kalau datang tak gaji, ibu kalau datang tak gaji. Biar sama-sama datang, biar penuh masjid. Nah, mungkin bahan ini salah satu triknya mungkin. Ini perlu dicontoh kawan-kawan dari penyuluh. Ya, ada semacam inovasi untuk meningkatkan jemaah hadir perlu digaji. Apa bentuk gajinya itu? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an hanya secara tekstual sajalah bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah bulan Ramadan. Banyak bulan, 12 bulan itu, tapi yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran itu, yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Tentu ada semacam keistimewaan, ada semacam suatu kelebihan. Justru itu kepada kita semua, bersyukurlah kita hari ini Allah berikan nafas, Allah berikan
berikan kesehatan, Allah berikan keimanan dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita bisa lihat kan, dulu setelah kita yang sholat setelah kita ada lagi kan? Nah, tengok sebelah kiri, antum itu sudah pindah kampung, balik kampung. Uang itu sudah tidak ada. Justru itu kita bersyukur karena di hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, sehat, iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman, Islam, hidup kita inilah kita bisa dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah tarawih, ibadah witir berjamaah di bulan Ramadan inilah kita kerjakan di masjid. Selain bulan Ramadan mana pernah kita sholat isya masing-masing yang itu ya witir. Tapi di bulan Ramadan inilah kita bisa bertemu dengan si A, si B, si C. Selama ini barangkali ada penyisian antara kita yang musuh di sana, satu musuh di sana, musuh di sini, gitu. Tapi Ramadan ini salah satu wujudnya adalah ukhuwah Islamiyah kita semakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak tenang ya. Sebentar ada giliran nanti. Salah satu keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa taala ialah bulan diturunnya Al-Qur'an. Ibu tahu Al-Qur'an? Tahu tidak? Tahu. Ada di rumah Ibu Al-Qur'an Ibu? Berapa buah Ibu? Banyak apa 1,5? Kadang ada 1,5, setengahnya robek. Ada itu pun Al-Quran ketika kita dan roh pun setelah itu ada bulan kedua lagi. Al-Quran itu bukan barang keramat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita Al-Quran saking dan mengkeramatkan Al-Quran kita simpan di tempat yang apa lah? Yang tempatnya yang agak eksklusif lagi, disusun rapi-rapi. Ya seperti itu Bapak Ibu. Al-Quran itu dibaca. Bila perlu dilihat arti dan terjemahannya, kemudian kita amalkan. Sekarang saya bertanya kepada kita masing-masing, itu saja. Banyak baca Al-Quran atau main hati? Nah, saya tanya betul, betul nih, serius. Banyak baca Al-Quran atau main HP? HP. Dan terus ya. Sekarang ini terus saya. Banyak pegang HP, pegang Al-Quran. Kadang-kadang kita pakai bangun tidur, HP. Mau tidur, HP lagi. HP. Mau masak, HP lagi. istirahat kerja, HP lagi. HP lagi. Ke kamar mandi nongkrong, Bawa HP juga. bawa HP. Gila. Sekarang kita sudah bukannya kurang HP. Kemana-mana HP dibawa. Kadang-kadang bukan dia seorang bisnismen, oke sawit atau apa, HP-nya sampai 2. Kadang juga saya berpikir, apa kawan ini HP-nya sampai 2? Atau dia punya 2 bulan, ya 2 pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita di rumah ibadah kita Bapak Ibu, Al-Quran itu sampai 30. Ya kan? Sampai tidak pernah dibaca. Kadang-kadang sampai orang menyambutnya, orang baca Al-Quran pinjam sana kemari. Paling bisa di mana kalau kepada Al-Quran ini, mana kalau Al-Qurannya? Begitu disimpannya paling rapi, sampai di Al-Quran itu tidak pernah kita. Padahal ketika di akhirat nanti, di alam kubur ditanya kita, apa kita ini? Pernahkah kita membaca Al-Quran? Kalaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, Bapak Ibu, bukan berarti kita terlambat, tidak. Tetap kita berusaha membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalaupun tidak juga bisa, setidak-tidaknya kita harus bisa mengembangkan orang-orang yang mau mendengar Al-Quran. Kalau ada orang guru ngajinya kita kasih uang. Kalau ada lembaga tafsirnya kita bantu. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran.
wasallam, "Man qara'a min hafil Quran." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, walakin alif lam mim la harf. Alif lam mim itu bukan huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya, alif lam itu 3 huruf. Ketika kita membaca Al-Quran, maka satu huruf dibalas dengan 10 kebalikan. Kalau alif lam mim itu tiga huruf, maka ketika seseorang membaca Al-Quran 3 huruf, maka dia mendapat 30 kebalikan. Kalau satu huruf Al-Quran berapa huruf Bapak Ibu? Atau berapa itu? Nah, itulah kali 10 itu. Dan kali 10 nanti kurang dengan dosa, tekor pula lagi, kan bahaya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai kitab suci Al-Quran, kita harus menghargai dan menghormati Al-Quran. Di tempat saya Bapak Ibu, itu orang baca Yasin. Kita pernah belajar Yasin kan? Belajar Yasin ada Ibu? Kalau tempat kami Bapak Ibu, kalau bagi Yasin itu bagi ini. Al-Quran ini Bapak Ibu. Kita kadang menjaga ketika orang-orang yang lain membakar Al-Quran, minyak Al-Quran, kita marah. Tapi dia sendiri membaca Al-Quran. Bagi Yasin, kau kan? Bagi Yasin pasti beda sedikit, karena kita angkat Al-Quran. Tapi ketika orang lain yang menginjak Al-Quran, membakar Al-Quran, kita akan sama yang ini. Bapak Ibu mohon maaf kadang-kadang. Kita membaca Al-Quran itu harus untuk apa? Kalau ibu nanti mau apa namanya? Anaknya habis mau ini, musuh anaknya, itu kita kalau baca Yasin, maaf, itu ada pembaca Al-Quran. Sebenarnya ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, panitia tadi masjid ini dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat dan memberikan Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita, maka dibuatlah kegiatan seperti ini. Dalam rangka apa? Untuk mengenalkan kepada anak-anak kita tentang kitab sucinya, tentang Allahnya, tentang Tuhannya, supaya mereka ketika mereka besar dan dewasa nanti, mereka akan tetap berakar kepada tauhid yang benar dan benar-benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau di masjid anak-anak ribut itu biasa Bapak Ibu. Di mana-mana kalau orang tua ribut itu luar biasa. Kadang-kadang, mohon maaf kadang-kadang, anak yang ribut ini, Bapak Ibu ya, kadang-kadang itu bapak dan mamanya ada seperti ini. Saya ke tempat saya survei, kok ribut anak ini, saya tengok, ada mukanya mirip, memang bapak-bapak mirip sama anak ini. Bapak yang bilang, yang sering-sering ribut anak itu bapak ibu, karena orang tuanya tidak mendampinginya anak ketika sholat. Sekali-kali ajarkan anak kita itu adab masuk ke dalam masjid. Ya, kalau dia ribut sama memang dia anak-anak. Tapi yakinlah mereka yang ribut-ribut ini besar nanti ketika kita sudah tidak mereka yang betul-betul di masjid ini. Yang kita di masjid ini, mantan-mantan laki-laki masjid ini parah ini. Parah kita dulu lagi dia berdua ini. Parah kita dulu lagi. Dan mereka inilah yang akan menjadi calon-calon penghuni masjid, menghidupkan masjid teman-teman kita. Amin ya Allah. Kalau ada pengusaha di bawah anak-anak ibu dipukul di pantat seperti saya. Ada pula masjid tempat pembantaian anak-anak. Dulu zaman dulu itu, kami kecil-kecil ada kami itu dipukul ibu-ibu. Sekarang anak-anak ibu biarkan saja, tidak apa-apa. Asal mau ribut main lagi, main di luar, ribut di luar saja. Nanti datang ribut tidak masuk jalan. Memang mereka begitu lah Bapak Ibu. Tapi kalau yakinlah kalau anaknya datang ke masjid, bapaknya datang ke masjid, mamanya datang ke masjid, salah aja. Yakin saya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kepada kita semua, Al-Quran mengajarkan kepada kita semua
bagaimana cara kita mendidik anak kita.